Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, adapun pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Dan judul pelajaran pada malam hari ini adalah iman. Untuk itu, biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan pelajaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan, dan biarlah ini juga akan boleh menjadi sukacita di dalam kehidupan kita semuanya. Untuk kita memulai acara malam hari ini, kami mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucapkan syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Khususnya pada malam hari ini, di mana kami boleh kembali bersama-sama untuk belajar Alkitab secara online. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian acara ini. Secara khusus kami rindu berdoa untuk hamba Tuhan Pendeta Sutrisno Cakra Pawira yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya pelajaran dan pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti akan boleh mempertumbuh iman kerohanian kami untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami pun boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang ikut belajar bersama di dalam mempelajari Alkitab ini secara online. Kami mohon kiranya kuasa yang datang dari surga juga menjadi bahagian kami semuanya. Sehingga pelajaran ini Tuhan boleh meteraikan di dalam hati dan pikiran kami untuk boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan pada kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini sebelum Pendeta Sutrisno Cakra Pawira akan menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Bila mana nanti saudara-saudara ada yang rindu untuk bertanya sehubungan dengan pelajaran yang sudah kita dapatkan baik tadi malam, kemarin malam maupun malam ini, saudara bisa menuliskannya di ruang chat baik itu di Zoom meeting, di Facebook maupun di YouTube. Dan bila mana saudara juga rindu untuk didoakan bahkan lebih jauh untuk mempelajari Alkitab lagi, silahkan juga boleh menuliskannya di chat baik di Zoom meeting, di YouTube, dan juga di Facebook. Saudara-saudaraku, marilah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Waktu yang indah ini kami berikan. Salam dan selamat malam untuk kita semuanya. Salam sejahtera, berbahagia sekali pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dalam pertemuan belajar Alkitab interaktif online yang diadakan setiap malam kecuali hari Sabtu malam. Dan kita sudah mulai di bulan Agustus ini untuk malam yang ke-14 pada malam hari ini. Kita akan belajar sampai pelajaran yang ke-24, berarti kita sudah lebih dari separuh. Nanti bulan depan akan diulang kembali dari pelajaran yang pertama sampai ke-24. Jadi bila mana ada saudara-saudara sekalian yang tidak sempat mengikuti pelajaran pertama sampai ke berapa, saudara masih bisa mendapatkan kembali pelajaran itu pada bulan September yang akan datang. Tentu saja akan dibawakan oleh para hamba Tuhan yang sudah berpengalaman dalam melayani dari waktu ke waktu. Baik, pada malam hari ini, pelajaran pada malam hari ini, malam ke-14, judulnya adalah iman. Iman. Dan sekalian, sebelum melanjutkan pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita sekali lagi
kita tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, Allah yang penuh kasih, terima kasih kesempatan kembali pada malam hari ini untuk menggunakan waktu yang sangat berharga belajar firman Tuhan. Biarlah pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan janji Tuhan akan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, akan menolong kami, iman kami untuk terus bertumbuh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan belajar tentang satu judul yang baru pada malam hari ini, yaitu iman. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dan ada juga pendukung yang dari malam ke malam juga membantu berjalannya pelajaran ini dengan menerjemahkan dengan bahasa isyarat. Jadi bagi saudara sekalian yang memerlukan bahasa isyarat, saudara mudah-mudahan tim kami sudah ada di sana dan mereka akan membantu saudara sekalian untuk memahami dengan bahasa isyarat. Nah, saudara sekalian, iman. Mari kita melihat di halaman yang pertama tentang arti dari iman. Ini saya ambil dari kamus yang isinya adalah sebagai berikut. Iman artinya adalah kamus umum ya, kepercayaan penuh atau keyakinan pada seseorang atau kepada sesuatu. Kemudian iman juga bisa berarti keyakinan yang tidak memerlukan bukti, ya, bukti-bukti. Lantas kemudian maksudnya bukti-bukti fisik. Lantas kemudian yang ketiga adalah keyakinan yang kuat kepada Tuhan atau kepada ajaran agama berdasarkan pada pemahaman spiritual, bukan berdasarkan pada bukti-bukti yang bisa dilihat oleh mata. Jadi saudara sekalian, itu adalah sedikit pemahaman tentang iman. Apa lawan kata daripada iman? Lawan kata daripada iman adalah tidak percaya, ya, atau mistrust. Apa itu tidak percaya? Tidak percaya artinya ya curiga, tidak terus langsung menerima informasi apapun. Lantas kemudian kurang percaya, kecurigaan, takut, dan ragu-ragu. Jadi, saudara sekalian, ini adalah lawan kata dari iman. Lantas kemudian yang berikutnya saya ingin memulai dengan menampilkan sebuah gambar. Kalau saudara pernah ke Mesir, saudara akan mengetahui gambar ini. Gambar ini saya meminjam dari YouTube, saya ulangi dari Google, milik dari Nazareth Tour. Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah tempat yang adalah gereja, ya, gereja. Dan gereja ini adalah gereja yang dibangun bukan seperti bangunan biasa, tetapi ini lebih pada seperti gua yang dibuat, yang ditata, digali ke dalam. Dan saudara sekalian, nama gereja ini seperti ada kurang didengar ya. Tetapi sekalian di dalamnya ada satu cerita yang menarik. Gereja ini bernama Gereja Sampah. Itu tempatnya adalah di Kairo, Mesir.
Mungkin saya bacakan ya, saudara sekalian, di balik pemukiman kumuh, ini tempatnya di Kairo, terdapat sebuah gereja yang disebut dengan gereja sampah. Nama lainnya adalah Simon the Tanner Church. Nah, Simon ini adalah diambil dari nama seorang Kristen yang setia, hidupnya setia, yang hidup pada zaman dahulu sekitar abad ke-10. Dan dia adalah seorang penyamak kulit. Nah, gereja ini disebut juga gereja mujizat. Letaknya di sebuah bukit yang bernama Mukatam. Di tengah 50.000 warga Mesir yang mayoritas adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hidup mengais sampah, ya, dari buangan sampah kota Kairo dan kota-kota lainnya. Baunya sangat menyengat di di sana. Tetapi saudara sekalian, gereja sampah ini memancarkan bau harum. Karena apa? Karena keharuman nama Kristus terpancar melalui sejarahnya yang sangat menarik. Nah, saudara sekalian, apa yang menarik dalam sejarahnya? Mari kita lihat, gereja sampah ini bisa menampung hingga 12.000 jemaat, ya. Besar sekali, 12.000. 10.000 di mainnya, lantas ada 2.000, ada beberapa lagi. Untuk beribadah di dalamnya, dibangun di atas dasar mujizat yang pernah terjadi di zaman dulu. Ini adalah sebuah pegunungan yang bernama Mukatam, yang dalam cerita, dalam sejarah yang masih dimiliki oleh orang Mesir di sana, oleh orang Kairo di sana, bahwa ini adalah gunung yang pernah berpindah tempat sejauh 3 kilometer. Nah, saudara sekalian, sejarahnya adalah sebagai berikut. Di abad 10, kurang lebih, Mesir ada di bawah kekuasaan penguasa asing. Pemimpinnya adalah seorang yang senang mengundang tokoh-tokoh agama lain untuk berdebat. Dan ia adalah seorang tokoh yang menghargai ajaran-ajaran agama lain seperti Kristen dan Yahudi pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, ini interiornya sangat menarik. Kita teruskan ceritanya. Ada seorang yang bernama Ibnu Kilis. Dia adalah seorang pejabat Koptik yang ada di Mesir. Dan pada waktu itu, ia memberitahukan kepada penguasa yang menguasai Kairo pada waktu itu, bahwa ada ayat di dalam kitab orang Kristen Perjanjian Baru yang isinya dalam Matius 17 ayat 20 berbunyi sebagai berikut. Ia berkata kepada mereka, Yesus, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, saya mengutip ayat ini, kemudian memberitahukan kepada pemimpin yang berkuasa pada waktu itu, seperti penjajah. Maka pemimpin yang berkuasa, orang asing itu memanggil pemimpin agama Koptik waktu itu, yaitu Patriark Abram bin Zara. Untuk apa? Untuk satu tujuan mengkonfirmasi apakah benar ada ayat dalam Alkitab orang Kristen
ditulis dalam Matius pasal 20 itu isinya seperti ini. Maka jawab daripada Patriark Abram bin Zara itu, dia katakan benar, itu ada ayatnya di situ. Lantas kemudian, saudara sekalian, lalu pemimpin tersebut meminta kepada Patriark Abram bin Zara untuk membuktikan kebenaran iman Kristen seperti yang ada tertulis pada ayat tersebut. Apabila tidak berhasil untuk membuktikan sesuai dengan apa yang tertulis pada ayat tersebut, maka seluruh umat Kristiani di Mesir pada waktu itu, di Kairo khususnya, mendapatkan 3 macam ultimatum. Ultimatum yang pertama adalah kalau tidak terbukti ayat itu, maka seluruh orang Kristen harus pindah keyakinan kepada keyakinan yang baru. Yang kedua adalah kalau tidak bisa dipenuhi kebenarannya ayat itu, maka umat Kristen harus pergi meninggalkan tempat tersebut, Kairo. Lantas ketiga, kalau yang pertama dan yang kedua tidak bisa dipenuhi, berarti mereka harus memilih. Kalau tidak mau yang pertama, tidak mau yang kedua meninggalkan tempat, mereka harus siap untuk mati. Ya, siap untuk mati. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu umat-umat Tuhan ada dalam satu kondisi, satu tekanan yang luar biasa. Ya, oleh karena iman mereka. Tetapi saudara sekalian, mereka diuji bila mana Matius pasal 17 ayat 20 itu benar. Bila mana mereka punya iman sebiji sesawi, maka mereka bisa memindahkan gunung, maka mereka sekarang dalam pergumulan untuk menguji iman mereka. Nah, saudara sekalian, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Kemudian Patriark Abraham bin Zara itu meminta waktu 3 hari lamanya. Berikan kepada saya 3 hari lamanya untuk mengundang semua umat untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan berpuasa. Dan setelah itu kami akan mendapatkan buktinya yang kami bisa tunjukkan. Kemudian apa yang dilakukan, saudara sekalian? Yang dilakukan adalah berdoalah mereka sambil berpuasa selama 3 hari, 3 malam, memohon kuasa Tuhan menjawab doa mereka. Nah, dalam doa mereka, mereka menyebutkan kata-kata yang selalu diulang-ulang. Apa disebutkan? Kyrie eleison. Kyrie eleison. Artinya adalah Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Itu kalimat yang sering diulang-ulang. Terus sekalian, dengan keyakinan yang penuh dan keyakinan yang teguh, setelah mengucapkan doa bersama ini, kemudian mereka bersujud, dan saudara sekalian, setelah bangkit dari sujudnya, Patriark Abram bin Zara menunjukkan tangannya ke arah bukit yang bernama Mokatam, dan saudara sekalian, dalam cerita itu disebutkan, bukit Mokatam itu yang ada di sebelah timur tersebut berpindah 3 kilometer ke sebelah barat dari kota Kairo. Nah, saudara sekalian, lantas kemudian apa yang terjadi? Dalam cerita itu disebutkan, demi melihat hal tersebut, pemimpin penguasa asing tersebut terbelalak takjub dan sangat ketakutan menyaksikan keajaiban yang sedang berlangsung tersebut. Kemudian ia berteriak, Allah Maha Besar, puji syukur atas namanya. Dan kemudian ia pergi kepada Patriark Abram untuk menghentikan apa yang sedang dilakukan Patriark dan umat Kristen pada waktu itu, dan mengatakan, Anda telah membuktikan kebenaran iman Kristen Anda. Dan saudara sekalian, dalam cerita ini yang masih beredar di sekitar Kairo sana, kemudian dituturkan bahwa pemimpin penguasa itu
kemudian menjadi percaya, menjadi orang percaya. Dan kemudian dibaptiskan dan diberi nama baptisan Stefanus. Nah, saudara sekalian, sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Gunung Mokatam, Bukit Mokatam di Kairo yang bergeser 3 kilometer. Dan puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya pada waktu itu. Amin. Nah, sekarang itu masih ada tempatnya, dan beberapa waktu yang lalu ketika kami berkunjung, kami mendapatkan kesempatan untuk masuk ke tempat tersebut. Ini adalah Bukit Mokatam yang ada di sana. Lantas kemudian, saudara sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, walaupun bagi manusia sering adalah mustahil. Firman Tuhan selanjutnya dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Daniel pasal 11 ayat 6 menyebutkan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara sekalian, dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan kalau kita berpaling, kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan iman. Kita harus datang dengan percaya. Dan saudara sekalian, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu berkuasa. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Markus pasal yang ke-11 ayat 22 sampai 23, Yesus menjawab mereka. Ini sama seperti ayat yang tadi, mirip. Percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dan inilah ayat yang tadi, Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Saudara sekalian, puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang menjanjikan kepada kita. Nah, seperti yang tadi kembali disebutkan di slide yang pertama, maka iman itu adalah kepercayaan penuh atau keyakinan pada seseorang atau kepada Tuhan, kepada sesuatu atau kepada sesuatu. Lantas kemudian, iman adalah keyakinan yang tidak membutuhkan bukti, tidak berdasarkan bukti-bukti yang pernah dilihat. Iman adalah keyakinan yang kuat kepada Tuhan atau kepada pengajaran firman Tuhan berdasarkan pada pemahaman spiritual, bukan kepada bukti-bukti. Nah, saudara sekalian, iman adalah keyakinan yang tidak berdasarkan bukti, tidak membutuhkan.
Tetapi iman adalah berdasarkan pada kepercayaan akan perintah-perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, walaupun kita belum melihat buktinya, itu pasti benar. Dan itu membutuhkan iman untuk kita dapat melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara sekalian, seperti ada beberapa tokoh di dalam Alkitab, ya. Karena iman, maka Nuh membangun bahtera. Dan sekalian, karena iman dia membangun bahtera. Kenapa karena iman? Karena saudara sekalian, pada waktu itu belum pernah ada hujan turun. Kenapa? Perlu dengan iman oleh karena pada waktu itu belum pernah ada banjir. Bahkan banjir aja belum ada, apalagi air bah belum pernah terjadi. Itulah sebabnya oleh karena iman Nuh membangun bahtera seperti yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Lantas kemudian kalau kita melihat lagi tokoh dalam Alkitab di Perjanjian Lama, ya, kita akan dapati seperti Sarah. Karena iman, maka Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak-anak cucu-cucu di usia yang sudah lewat. Apa maksudnya sudah lewat? Itu bukan waktunya lagi bagi wanita untuk melahirkan anak karena usianya yang sudah lanjut oleh karena sudah mati haid. Tetapi saudara sekalian, Sarah percaya walaupun belum pernah ada bukti orang bisa memiliki anak setelah mati haid. Lantas kemudian yang berikutnya, saudara sekalian, karena iman Abraham mempersembahkan Ishak. Walaupun kepada Abraham telah dikatakan sebelumnya, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Nah, ketika Abraham mengikuti perintah Tuhan, dia belum pernah melihat adanya bukti bahwa ada orang yang sudah mati bisa dibangkitkan. Belum ada bukti. Tetapi kemudian Abraham melakukannya karena Tuhan yang memerintahkan. Lantas kemudian yang berikutnya, ini menarik ya kalau kita berbicara tentang iman. Dalam Roma pasal 45 ayat 18. Ini juga berbicara tentang Abraham, ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada. Alasan-alasannya itu tidak ada. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Roma 45 ayat 18. Ya, saudara bisa catat itu. Sekalipun tidak ada dasarnya untuk berharap, dia tetap berharap dan tetap percaya kepada firman Tuhan. Terus sekalian, kalau Tuhan sudah katakan, tidak perlu kita Tidak perlu kita berargumentasi. Kalau itu Tuhan yang mengatakan, maka itulah yang kita lakukan. Pasti Tuhan akan membuka jalan, ya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 36 sampai 40. Ada pula orang yang percaya kepada Tuhan diejek dan didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu,
sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan menuliskan juga dalam Roma pasal 12 ayat 3, dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi tidak patut kita memikirkan sesuatu yang terlalu tinggi. Tetapi saudara sekalian, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Daya pikir kita terbatas, iman kita mungkin terbatas, tetapi saudara sekalian, kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjawab doa-doa kita. Baik, dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, firman Tuhan juga menuliskan, karena itu aku, Yesus, berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi, kalaupun kita berdoa, kita juga perlu berdoa dengan iman. Kita perlu berdoa dengan percaya. Percaya bahwa yang kita doakan telah diterima, didengar oleh Tuhan, maka hal itu pun akan diberikan kepadamu. Nah, saudara sekalian, apa-apa saja yang kita doakan dalam kehidupan kita. Kebetulan kita sudah belajar firman Tuhan dari hari pertama sampai kemarin dan juga malam ini. Kita belajar tentang Alkitab sebagai firman Allah. Lantas kemudian mungkin doa kita adalah, semoga Tuhan menolong saya untuk memahami firman-Nya. Ketika itu menjadi doa kita, maka itu pun akan dijawab, akan diberikan kepadamu. Kita sudah belajar tentang karakter Allah. Mungkin doa kita, semoga hidupku terus bertumbuh lebih mengenal Tuhan yang mengasihi saya. Tuhan akan jawab doa kita. Kita telah belajar tentang asal mula kejahatan. Mungkin kita berdoa, semoga aku lebih memahami kehendak Tuhan, agar supaya tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Lantas kemudian kita sudah belajar tentang nubuatan Mesias, kita telah belajar tentang keilahian Kristus, kita sudah belajar tentang keselamatan. Mungkin kita berdoa, Tuhan, aku rindu Tuhan menyelamatkanku. Saudara sekalian, percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Kita sudah belajar tentang masa depan dunia yang diungkapkan, cara-cara kedatangan Kristus yang kedua kali, tanda-tanda kedatangan Yesus yang sudah banyak digenapi, hampir semua digenapi. Maka saudara sekalian, itu berarti bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah sangat dekat. Maka saudara sekalian, apakah doa kita? Mungkin kita akan berdoa, Tuhan, tolong agar aku bersedia ketika Engkau datang. Saudara sekalian, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita sudah belajar tentang penghakiman, kita belajar tentang hukum Allah, kita sudah belajar tentang hari Sabat, usaha untuk merubah hukum kemarin malam. Saudara sekalian, mungkin saudara ada yang berdoa kepada Tuhan dengan terus terang, Tuhan, berat rasanya menuruti perintah-perintah Tuhan untuk memelihara kekudusan hari Sabat-Mu. Tuhan, tolonglah aku. Nah, sekalian, kalau itu adalah doa yang tulus dari hati kita yang mau mengikuti, menuruti perintah Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan akan menjawabnya. Amin. Segala berkat
untuk saudara dan pujian untuk Tuhan. Nah, saudara sekalian, ada sebuah pertanyaan ayat berikutnya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pertanyaan yang penting tentang iman. Pertanyaannya adalah, dari mana iman itu muncul? Dari mana iman itu timbul? Nah, saudara sekalian, jawabnya ada di dalam firman Tuhan, yaitu Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Dari mana iman itu muncul, timbul, bertumbuh? Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, saudara sekalian, iman timbul dari pendengaran, dari pemahaman kita, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara sekalian, yang membuat iman itu bertumbuh, itu bukan mendengar musik seperti boy band, ya contohnya. Iman itu bukan bertumbuh oleh karena kita mendengarkan musik girl band, ya, dan sebagainya. Bukan juga oleh karena drama Korea. Tapi saudara sekalian, iman ini bertumbuh oleh karena mendengarkan firman Kristus. Itulah sebabnya kita belajar firman Tuhan dari malam ke malam. Dan saudara sekalian, alasannya adalah agar supaya iman kita bertumbuh. Kita sudah melewati setengah, puji Tuhan, dan kita akan diperkaya lagi dengan pelajaran-pelajaran berikutnya tentang kesehatan dan seterusnya, yang akan menolong iman kita untuk bertumbuh. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ibrani pasal 4 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara sekalian, semua pelajaran-pelajaran Alkitab yang kita pelajari akan menjadi sangat berharga bagi pertumbuhan iman kita bila mana kita belajar dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang tulus untuk menerima kebenaran firman Allah. Lantas kemudian yang berikutnya dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Luar biasa. Dan ketika Tuhan Yesus katakan dosamu sudah diampuni, maka kita pun membutuhkan iman, ya, membutuhkan iman untuk menerima pengampunan itu. Ini dosa adalah masalah universal. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita bersyukur oleh karena Yesus Kristus, maka Yesus memberikan solusinya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan kita, akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita berdosa, kita harus binasa, tetapi kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, itulah yang melepaskan kita, yang memerdekakan kita, yang menyelamatkan kita. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 kita diingatkan kembali
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Jadi gereja mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan kita ini bukan hasil usaha kita. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan karena penurutan kita yang sempurna, tetapi itu adalah oleh karena iman, dan itu adalah oleh karena anugerah, dan itu adalah karunia, itu adalah pemberian yang datang dari Allah. Bukan hukum yang menyelamatkan, tetapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Hukum Allah, 10 hukum, adalah seperti cermin saja. Kalau saya bercermin, maka cermin itu akan menunjukkan kepada wajah saya, oh sudah bersih. Kalau saya bercermin di waktu yang berbeda, mungkin kita akan melihat hal yang berbeda. Cermin itu dengan jujur akan mengatakan, oh mukamu ada corengan kotor. Nah, saudara sekalian, demikianlah juga hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu dengan jujur mengatakan, ketika kita membacanya, oh kamu sudah oke, oh kamu masih belum oke. Ya. Tetapi saudara sekalian, ketika kita bercermin, kelihatan muka kita kotor, cermin itu tidak bisa membersihkan kotoran yang ada di wajah kita. Nah, apa yang dilakukan ketika kita melihat dalam cermin, wajah kita ada belum bersih, maka yang kita lakukan adalah kita harus pergi ke air. Dan dari air itu kita harus basuh dan bersihkan dengan air itu agar supaya wajah kita bersih. Nah, sekali kalau kita membaca firman Tuhan, membaca hukum Tuhan, ada kekurangan dalam hidup saya. Karena firman Tuhan ini menyatakan kesalahan. Karena firman Tuhan ini memperbaiki kesalahan. Maka saudara sekalian, firman Tuhan itu juga yang menyatakan kita ada kekurangan. Firman Tuhan itu juga menunjukkan kepada kita jalannya. Bukan hukum yang membersihkan kita, tetapi hukum akan mengantarkan kita kepada mata air yang bisa membersihkan. Kita harus pergi mencari air untuk membersihkan. Yesus berkata, akulah air kehidupan itu yang membersihkan hidup kita, yaitu kuasa pengampunan Yesus Kristus. Hukum tidak menyelamatkan, hukum hanya menunjukkan kesalahan, dan hukum menyadarkan orang pada keperluan untuk datang kepada juru selamat. Keselamatan itu adalah kasih karunia, pemberian Allah secara cuma-cuma. Mengapa secara cuma-cuma? Karena Yesus telah membayarnya untuk kita dan sudah lunas dibayar. Nah, saudara sekalian, setelah kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, menerima anugerah yang datang daripada Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 1 ayat yang kelima. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dan kemudian menerima juga jabatan rasul, yaitu diutus. Untuk apa? Untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ini sangat menarik. Kalau kita sudah menerima kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita, maka saudara sekalian, kita juga akan mendapatkan tugas untuk diutus. Siapa saja yang sudah menerima Yesus Kristus. Diutus untuk apa? Diutus untuk menuntun orang lain yang belum menerima kasih karunia dari Tuhan,
agar supaya mereka juga percaya dan mereka juga taat kepada nama siapa? Nama Kristus. Sangat simpel. Ini adalah prinsip estafet. Ya, saudara sekalian, Kristus memberi kasih karunia kepada saudara, kepada adik-adik, kepada teman-teman, kepada bapak dan ibu. Lantas kemudian dari saudara yang sudah menerima, saudara perlu membagikan lagi kepada siapa? Kepada orang lain. Agar orang lain juga menerima kasih karunia seperti yang saudara telah terima dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang berikutnya, kita sudah hampir selesai. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Apa perubahan yang terjadi bila seorang telah menerima firman Tuhan dengan iman? Ya, dengan iman. Maka kemudian jawabnya adalah di Galatia pasal 2 ayat 20. Ini luar biasa. Namun aku hidup, Paulus katakan, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus mengatakan, setelah dia menerima terang, setelah dia menerima pernyataan Tuhan, setelah dia menerima firman Tuhan, Yesus Kristus sebagai kegenapan daripada firman Tuhan, maka bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, hidup oleh iman dalam Anak Allah. Jadi, saudara sekalian, pengalaman yang sama itu bisa juga terjadi, akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Jika firman Tuhan sudah hidup, sudah kita terima dengan iman, hidup di dalam kita, maka saudara sekalian, hidup kita akan menjadi baru di dalam Tuhan. Bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Apakah nasihat Rasul Paulus ketika kita terus bertumbuh dan terus mempelajari firman Tuhan dari waktu ke waktu? Nah, saudara sekalian, ketika kita mempelajari firman Tuhan dari waktu ke waktu, maka ada nasihat dalam Ibrani pasal 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kita diharapkan menjadi umat-umat Tuhan yang responsif. Ketika Tuhan mengatakan, berfirman, maka kita secara cepat merespons firman Tuhan. Jangan lamban menerima firman Tuhan. Jadilah penurut-penurut yang cepat untuk merespons panggilan Tuhan, untuk merespons kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya. Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kita mendengar dari firman Tuhan. Setelah kita pahami, itu harus menjadi hidup kita. Yang kita nyatakan melalui perbuatan kita. Yang sama seperti iman kita. Jadi, kalau apa yang kita dengar, yang kita pahami sudah jelas, tetapi kita belum menghidupkannya seperti yang diperintahkan Tuhan, berarti kita masih belum sejalan antara iman dan perbuatan. Iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan dan penurutan akan firman Tuhan. Ayat yang terakhir dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Ini satu janji yang luar biasa. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa?
yaitu iman kita. Semoga Tuhan memberkati kita untuk terus bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Semoga iman kita terus bertumbuh dan dengan iman yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita akan menjadi pemenang-pemenang dan akan menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih dan puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sutrisno Cakraprawira. Malam hari ini, Bapak Pendeta, ada 2 pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh pelajar Alkitab. Yang pertama, apa ada perbedaan antara Sabat orang Yahudi dan Sabat yang disucikan oleh umat Tuhan Gereja Masa Advent hari ke-7? Kalau ada, apa perbedaannya? Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Kalau kita mau melihat kapan itu hari Sabat, maka salah satu bukti yang paling kuat adalah melihat kehidupan orang Yahudi. Ketika kita melihat praktek yang dihidupkan oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak mungkin dia salah memelihara hari Sabat. Karena itu adalah putaran waktu yang selalu berjalan dari hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari ke-7, kembali kepada hari yang pertama. Dan saudara sekalian, Sabat dalam artian waktu yang dipelihara oleh orang Yahudi, itulah juga Sabat dalam artian waktu yang sama yang dipelihara oleh kita umat-umat Tuhan di Gereja Masehi Advent hari ke-7. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk jawaban yang sudah diberikan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, sesuai dengan Keluaran pasal 16 ayat 21 sampai 27, apakah kita salah memasak pada hari Sabat? Silakan Pak Pendeta, terima kasih. Apakah salah memasak pada hari Sabat? Nah, saudara sekalian, secara general, secara umum, hukum yang mengatur tentang Sabat tidak pernah berubah. Ya, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah ada perubahan. Secara prinsip, walaupun hidup manusia ini juga sudah berubah, ya, sudah berubah. Misalnya, zaman dahulu orang Israel dalam konteks yang hidup di padang belantara, untuk memasak prosesnya itu sangat panjang. Ya. Yang pertama adalah mengumpulkan kayu untuk memasak, menyalakan api. Lantas kemudian proses-proses itu adalah bukan proses yang cepat, bisa saja proses yang lama. Dan itu akan mengganggu waktu yang dipakai untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Nah, sekalian untuk zaman sekarang memasak itu berbeda, ya, begitu cepat. Tapi bukan karena kebiasaan kita yang berubah, kemudian prinsipnya berubah, tidak. Prinsipnya tetap sama. Jadi kalau kita bisa siapkan pada hari Jumat, maka semua kita siapkan hari Jumat. Ketika kita masak nasi pada hari Jumat, ada listrik contohnya, kita tinggal klik, itu sudah masak. Besok tinggal apa? Besok tinggal dimakan. Tetapi ada case-case tertentu di mana Tuhan yang menciptakan hari Sabat yang diperuntukkan untuk manusia, itu juga mempertimbangkan bahwa manusia ini, hari Sabat itu diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Bagaimana dengan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti orang yang sakit, yang membutuhkan air hangat atau masakan yang hangat. Oh ya, air hangat juga bisa disiapkan, ya, pakai termos.
Lantas kemudian makanan juga bisa disiapkan hangat pakai termos. Tetapi saudara sekalian, dalam keadaan tertentu, dalam keadaan emergensi, hal-hal tertentu bisa dilakukan pada hari Sabat untuk menyembuhkan, untuk menolong, dan apa yang bisa disiapkan pada hari Jumat untuk masak, siapkanlah di hari Jumat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami. Biarlah apa yang sudah diberikan tadi ini akan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, acara kita pada malam hari ini belajar Alkitab secara online sudah selesai, dan untuk boleh mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, kami memohon kepada Pendeta Sutrisno Cakra Prawira untuk boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini, di mana kami boleh melanjutkan belajar firman Tuhan. Kami mau serahkan supaya apa yang sudah kami pelajari dari firman-Mu, kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya Tuhan, kami tidak perlu bukti-bukti yang kami boleh lihat untuk kami bisa menuruti firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan adalah kebenaran, dan apa saja yang Tuhan firmankan untuk kami lakukan, kami mengimani bahwa semuanya itu adalah baik untuk kami dan untuk kehidupan kami serta untuk keselamatan kami. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami sementara kami akan berpisah pada malam hari ini. Berikan kepada kami istirahat yang baik pada malam hari ini supaya kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Berkati dalam keluarga kami masing-masing, berkati semua yang hadir dalam kesehatan mereka, Tuhan akan lindungi senantiasa, dan berkati Tuhan semua kami dengan kelimpahan berkat kesejahteraan, supaya besok malam kami boleh bertemu kembali di tempat ini bersama dengan keluarga, teman-teman, untuk kami melanjutkan mempelajari sabda-Mu tentang kesehatan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga seluruh umat Tuhan di mana saja berada, acara kita malam hari ini sudah selesai. Namun saya mengingatkan kembali dan mengundang kita semuanya untuk boleh kembali besok bergabung di dalam belajar Alkitab interaktif secara online ini. Dan saudara juga boleh mengajak teman-teman, siapapun itu, untuk boleh mengikuti pembelajaran secara online ini, baik lewat Zoom meeting, Facebook, dan juga YouTube. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.